Teman-teman, pilkada serentak tahun ini ya, semua tentang PDIP, Megawati, dan juga Pak Jokowi ya. Tentunya juga Bapak Presiden terpilih kita, Prabowo Subianto, dan Mas Gibran Raka Buming Raka ya. Seolah-olah yang lainnya dikesampingkan begitu saja ya teman-teman. Sekarang ini informasinya Banteng kalah di Jawa gitu teman-teman. Jadi pengaruh elektabilitas daripada Pak Jokowi itu benar-benar ya, Jokowi efek itu benar-benar mempengaruhi perolehan suara. Itu sih kata teman-teman yang lain ya. Tapi kalau kita melihat ya memang begitu adanya. Kenapa ya? Karena Bapak Jokowi selama ini menerapkan sistem politik yang santun ya. Ya kita tahu seperti itu ya, karena waktu beliau menjabat jadi seorang presiden saja sudah begitu banyak makian yang diterimanya. Kita sudah tahu tuh, saya rasa teman-teman yang di luar sana juga sudah paham ya, kenapa PDIP yang biasa disebut Banteng begitu ya, kubu Banteng ini semakin jauh semakin nyungsep gitu ya, semakin tumbang ya, karena ya apa yang telah dilakukannya selama ini terhadap pemimpin seperti Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu nggak pernah ngomong loh ya. Bapak Jokowi selama menjadi presiden ya hanya menerima apa yang menjadi kritikan, bahkan sampai caci makian, hujatan begitu ya dari kubu PDIP ya. Tentu juga ya mungkin teman-teman juga masih mengingat itu ya, ketika Megawati mengatakan Pak Jokowi itu kalau bukan karena PDIP ya ngono, aduh kasihan. Itu dari sanalah kemudian selain daripada itu, ketika Bapak Jokowi menghadap kepada Ibu Mega ya, Bu Megawati nih selaku ketua umum dari partai politik yang menaungi beliau ya, beliau bertemu Megawati di hadapan meja dan duduk di kursi kayu ya, kursi kayu, dan yang lainnya duduk di sofa. Dan Mbak Puan masih ingat mungkin teman-teman, ketika Puan Maharani ini selfie di hadapan Pak Jokowi, itu sangat-sangat tidak menghargai seorang pemimpin ya, tidak menghargai seorang presiden Joko Widodo. Jadi Bapak Jokowi itu ketika berhadapan dengan Megawati itu seperti ya antara bos dan anak buah, sehingga memang benar apa yang dikatakan Bang Bambang Pacul ya. Bambang Pacul itu benar-benar ya berbicara dengan fakta lah gitu, kita tahu teman-teman. Ya ketika ditanya sama media ataupun yang lain-lainnya, kalau Bambang Pacul ditanya partai politik Megawati ataupun PDIP ini kadar-kadarnya lebih nurut yang mana, kehendak rakyat ataukah ketum ya? Ya tentu saja Bambang Pacul menjawab ya ketum bos ya. Jadi apa sih pentingnya begitu kalau kita lihat ke sisi demokrasinya, kan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi seolah-olah nggak ada yang melekat demokrasinya di dalam badan partai PDIP itu sendiri ya teman-teman ya, karena hanya ya bermodalkan inilah yang disebut sama teman-teman yang di luar sana itu ya, dinasti katanya ya. Dari pemilihan presiden terpilihnya Ibu Megawati menjadi presiden itu karena Gus Dur mundur ya, kurang lebih dikudeta ya, dilengserkan seperti itu, sehingga Ibu Megawati ini kan mendapatkan hadiah lah begitu, hadiah kepemimpinan atau jabatan setelah melakukan sidang istimewa di MPR tahun 2001 yang dipimpin oleh Amin Rais ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi ya sekarang informasinya antara Pak Jokowi dengan Megawati ini sedang berlawanan. Banyak sih yang bilang kalau pilkada tahun ini benar-benar bukan pilkada sekedar pilkada biasa ya. Jadi ini adalah pertarungan antara dua tokoh sebetulnya ya, Megawati dan juga Pak Jokowi, figur Jokowi dan juga Megawati. Ya yang kita lihat sekarang ini kan Megawati terus-terusan ya dengan caranya, dengan sikapnya ya, dengan kader-kadernya ya, dengan apalagi dengan sekjennya ya Pak Hasto itu ya selalu ya
gimana ya, kenapa ya setiap kader daripada PDI Perjuangan itu selalu saja mengejek, ya kurang lebih seperti tidak menghargai lawan debat ataupun rival politiknya itu direndahkan ya. Dan yang terjadi hari ini, setiap paslon yang direndahkan oleh PDI Perjuangan, ya dari paslon PDI Perjuangan itu selalu lebih unggul. Nah, sekarang di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, dan juga di Bali dan juga ya di Sumatera juga ya. Itu di khususnya di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, se, apa namanya, beberapa provinsi itu apa namanya gagal ya. Megawati ditumbangkan, itu Banteng ditumbangkan. Nah, satu-satunya harapan itu ya ada di DKI Jakarta. Meskipun sekarang ini ada isu, ada seperti sinyal ada putaran kedua ya. Karena kalau putaran satu putaran itu apa namanya harus memperoleh suara 50 plus 1. Nah, dari ketiga calon paslon ini kan belum ada yang mencapai target 50 plus 1, sehingga ada kemungkinan besar akan ada putaran kedua dari pilkada khusus DKI ini teman-teman. Nah, jadi komentar-komentar dari teman-teman netizen ya, kalau sudah di Jawa kita sudah kubur hidup-hidup si Banteng, apalagi di DKI ya, ini ada sampai seperti ini ya dibuat sama netizen ya. Ada yang bilang ya kita siksa Banteng secara perlahan, nah, itu kita tumbangkan Banteng secara perlahan. Ya kemungkinan kalau dia sampai pilkada DKI ini putaran kedua ya kita nggak tahu. Oke, mungkin saat ini suara dari Pak Ridwan Kamil dengan apa namanya Bang Dul itu memang sedikit berbeda ya, lebih tinggi Pramono dan Bang Dul ya dibandingkan Pak RK. Tapi kalau apa namanya pilkada DKI ini 2 putaran ya, terjadi putaran kedua ya, bisa jadi yang Darkun ini berpindah ke apa namanya posisi paslon 1 ya, mendukung ke sana ya. Ya kita juga tahu seperti yang terjadi di tahun sebelumnya waktu Pak Anies ya, itu PKS kan. Jadi kan PKS ini ada juga yang mendukung paslon 02. Nah, disitulah nanti kita lihat teman-teman seperti apa nih. Kalau dia terjadi putaran kedua pilkada DKI ya, barangkali Ridwan Kamil akan menang, tetap menang meskipun Bang Dul sekarang ini mendapatkan perolehan suara ya lebih unggul daripada paslon-paslon yang lainnya ya, ini 01 dan 02. Ya teman-teman silahkan teman-teman nanti berkomentar ya, apa kira-kira yang akan terjadi ya gitu kalau sampai PDI Perjuangan bisa menduduki DKI Jakarta ya. Karena ya kita tahu itu adalah sistem pemerintahan yang akan dianut oleh paslon nomor urut 3 Pramono dan Bang Dul ini. Kalau beliau mendapatkan mandat menjadi gubernur DKI Jakarta, maka sistem pemerintahnya akan selalu berkiblat pada Megawati kalau sudah menyuruh partai ataupun petugas partainya, maka sekali bilang begitu ya begitu. Jadi ya susah juga menyalurkan aspirasi rakyat gitu. Jadi ya bukan demokrasi sih sebetulnya kalau sudah begitu teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Silahkan teman-teman komentar saja di bawah ini ya.